kompetensi yang ingin Bapak kembangkan untuk saya bantu? Baik, terima kasih Bu. Nanti di kegiatan saat saya melakukan coaching, jadi saat saya sebagai coach, saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan kunci saya. Mengapa Bapak menginginkan hal itu untuk saya amati? Begini Bu, supaya nanti ada refleksi bagi saya, sehingga nanti saya akan bisa lebih baik lagi saat melakukan coaching dengan rekan di sekolah. Menurut Bapak, tentang penilaian diri sendiri, terhadap apa yang akan kita kembangkan ini seperti apa? Iya Bu, saya itu berharap ya, yang saya ingin kembangkan, karena saya masih ini Bu, menilai diri saya sendiri masih kurang Bu dalam membuat pertanyaan berbobot, kemudian saat memberdayakan coach saya nanti saya masih lemah di situ Bu, dan saya pun kalau melakukan diskusi itu Bu, saat saya mendengarkan seringkali saya hilang fokus Bu, bertatapan mata saya saja saya sangat ragu Bu, begitu. Apa yang Bapak harapkan dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi harapan saya dari kegiatan nanti saat saya sebagai coach, nanti saya berharap dengan kegiatan ini kompetensi saya nanti akan semakin baik, seperti mendengarkan dengan aktif, membuat pertanyaan berbobot, kemudian dapat mengembangkan coach saya nanti. Mudah-mudahan harapan Bapak itu bisa terlaksana pada kegiatan ini ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Kartika. Selamat siang Pak. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak Pak? Ya, saya juga dalam kondisi sehat. Semoga nanti kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Jadi nanti kita akan membahas masalah-masalah Ibu dalam kelas. Boleh Ibu bercerita masalah yang Ibu hadapi? Ya, dari 3 kelas 7 itu Pak, 1 kelas di kelas 7B 3 orang yang hanya mau mengerjakan PR, dan 19 orang lagi itu tidak mengerjakan PR. Jadi alasan mereka sangat beragam ya Pak ya. Ada yang mengatakan sudah selesai tapi tinggal di rumah, ada yang mengatakan lupa, ada yang mengatakan malas. Itu beragam masalah alasan yang disampaikan oleh murid saya. Jadi hal ini yang menjadi pembahasan kita hari ini Pak. Iya. Jadi dengan masalah Ibu yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa nanti harapan Ibu setelah kita melakukan diskusi ini Bu? Ya, saya berharap nantinya saya menemukan solusi atau ide yang terbaik untuk mengarahkan siswa saya yang 19 orang ini agar mau mengerjakan PR-nya dengan baik. Paling tidaklah semua, paling tidak 80% dari jumlah siswa yang ada di kelas itu bisa mengerjakan PR-nya dengan baik. Dari ketiga siswa, ada 3 siswa ya Bu ya yang rutin mereka ya melakukan mengerjakan PR, namun sebagian sisanya tidak mengerjakan PR-nya. Ibu menceritakan seperti itu, apa yang menjadi kendala-kendala bagi murid-murid Ibu ini? Ya, saya berpikiran dari hal ini menyimpulkan ketika mereka tidak mau mengerjakan PR ini mungkin motivasi dari dirinya kurang, dan juga bimbingan dari orang tua juga kurang.
Karena memang anak saat ini ketika kita tidak memantau mereka ataupun mengikuti mereka, mendampingi mereka ketika mengerjakan PR, mereka merasa tidak penting untuk mengerjakan hal itu. Jadi dengan tidak adanya motivasi dan bimbingan dari orang tua ini menjadikan mereka menganggap remeh terhadap PR-nya, dan dia tidak peduli dengan tugas-tugas ataupun PR yang diberikan oleh bapak ibu. Dengan kendala-kendala tadi juga alasan-alasan anak ibu ya, apa yang akan ibu rencanakan untuk ke depan? Ya, saya berencana untuk menyurati orang tua dengan cara di buku catatan ataupun di buku PR anak-anak itu saya akan membuat keterangan bahwa anaknya itu memang tidak mau mengerjakan PR, bahkan sama sekali tidak mau mengerjakan PR. Surat itu nanti disampaikan kepada orang tuanya dan harus ditandatangani oleh orang tua bahwa orang tua mengetahui anak itu tidak mau mengerjakan PR-nya. Seperti itu, Pak. Baik Bu ya. Nah, apabila nanti ibu melakukan itu, sudah menyurati orang tua, namun masih saja misalnya itu belum berhasil, ada tindakan yang lain enggak Bu, rencana yang lain, pilihan lainnya Bu, menurut ibu? Ya, mungkin dengan hal yang lain, kalau saya pikir dengan melakukan cara segitiga restitusi ya Pak ya, dengan jumlah murid yang sebanyak ini, saya rasa tidak optimal untuk melakukannya. Jadi kemungkinan saya akan lebih lagi bekerja sama dengan mungkin guru kelasnya. Saya mau melaporkan kepada guru kelasnya bahwa si anak ini memang sudah saya buat surat kepada orang tua tapi masih melakukan hal yang sama. Mungkin dengan saya bekerja sama dengan wali kelas untuk menyatakan dia juga ikut mau peduli untuk mengarahkan anak ini, dan kita bisa bekerja sama dengan wali kelas ini. Kemungkinan hal ini akan memberikan motivasi juga. Saya juga sebagai guru mapelnya bahasa Indonesia terutama mungkin lebih motivasi bahwa manfaat dari PR-nya itu akan memberikan nilai tambah kepada mereka ketika nanti menerima raport, juga diperhitungkan dari nilai raport sehingga memacu dia untuk lebih lagi mengerjakan PR-nya. Jadi hal itu mungkin yang lebih baik lagi saya akan lakukan, Pak. Ya, mudah-mudahan ya Bu, dengan rencana tadi orang tua berperan, kemudian wali kelas ya. Nah, kapanlah ini akan mulai ibu kerjakan? Ya, berdasarkan kalender pendidikan yang sudah kita terima, karena hari Senin tanggal 4 Desember kita akan melakukan penilaian akhir semester. Saya rasa untuk saat ini tidak akan mungkin lagi kita lakukan. Jadi saya berencana untuk melakukannya di awal semester nanti. Saya akan mencoba melakukan hal-hal itu sehingga tidak ada lagi murid atau bahkan hanya sedikit, bahkan 80% nanti siswa itu sudah bisa mengerjakan PR-nya dengan baik dan berlomba-lomba untuk melakukan hal itu, Pak. Dengan rencana ibu tadi, mudah-mudahan jangankan 80, bahkan sampai 100% ya kalau bisa. Nah, tadi kan udah ada juga wali kelas dan juga orang tua. Menurut ibu ada nggak lagi yang mau itu dilibatkan supaya ini lebih maksimal? Saya kira dalam hal ini ada orang tua, ada wali kelas, bisa juga kita libatkan kepala sekolah ya Pak ya. Dalam hal ini juga mungkin kepala sekolah bisa mengetahui bahwa murid kita banyak yang tidak mengerjakan PR. Saya rasa itu juga bagian dari kepala sekolah mengetahui kondisi anak-anak di dalam kelas, bagaimana mereka di dalam kelas. Kita bisa sharing ataupun meminta bantuan dari Bapak itu sehingga nanti anak-anak bisa lebih baik lagi, dan juga dia menghargai, ada rasa menghargai kepada kepala sekolah, wali kelas, dan orang tuanya. Dan saya juga sebagai guru mapel memotivasi mereka agar mau mengerjakan PR seperti itu, Pak. Baik Bu, berarti ada kolaborasi Bu ya dari pihak terkait. Nah, mudah-mudahan
dari yang kita diskusikan ini bisa nanti berjalan, bisa Ibu terapkan. Sekarang dari yang kita diskusikan ini, apa sajalah yang bisa sudah Ibu dapatkan? Ya, yang saya dapatkan dari diskusi kita saat ini Pak, saya jadi bisa mengolah pemikiran saya untuk mencapai ide-ide, untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi dari siswa saya yang tadinya hanya 3 orang yang mau mengerjakan PR-nya, sehingga bisa saya meminimalisnya itu sehingga mencapai 80%. Bahkan tadi harapan Bapak bisa sampai 100% nanti. Saya bisa memotivasi mereka untuk mengerjakan PR lagi lebih giat lagi untuk mengerjakan PR-nya Pak, dengan bantuan orang tua juga, dengan bantuan wali kelas dan bahkan kepala sekolah akan saya libatkan untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Itulah yang bisa saya ambil dari pertemuan kita ini. Baik Bu, dari cerita Ibu tadi, kemudian dari pemikiran Ibu untuk menemukan ya Bu ya, dan mendapatkan rencana dan solusinya, mudah-mudahan seperti disampaikan nanti di awal nanti di semester baru, mudah-mudahan berjalan dengan baik, bisa nanti tercapai sesuai dengan harapan Ibu. Demikian diskusi kita hari ini Bu. Semoga nanti yang diharapkan bisa tercapai Bu. Selamat siang. Siang. Bapak Yan, dari kegiatan coaching tadi yang Bapak lakukan yang saya amati, dari semua berjalannya coaching itu, Bapak dapat menilai diri sendiri bagaimana performa Bapak dalam menilai diri sendiri. Baik, terima kasih Bu. Dari proses tadi selama saya menjadi coach, performa saya yang saya alami, saya hanya berusaha Bu untuk menggali lagi potensi saya, berusaha untuk menjadi lebih baik Bu, seperti itu Bu. Dari cerita Bapak tadi, mengapa Bapak mendapat pemikiran seperti itu? Iya Bu, dalam saya sebagai prosesnya dari sebagai coach, sebenarnya saya itu merasa masih kurang Bu. Jadi menurut saya harus banyak lagi belajar supaya lebih tenang seperti itu Bu ya, dalam memberikan pertanyaan, kemudian untuk memberdayakan coach saya supaya lebih mandiri lagi, ya lebih mandiri untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Apakah saya bisa memberikan pendapat dari Ya Bu, pengamatan dengan saya senang tadi? hati Bu. Saat saya tadi mengamati Bapak melakukan kegiatan coachingnya Pak, dari semua ketiga kompetensi itu Bapak sudah memahaminya. Sepertinya Bapak sudah sangat paham tentang mendengarkan dengan aktif, memberikan pendapat yang pertanyaan berbobot, dan mengeksplorasi agar coachingnya lebih dapat menggali potensinya. Tetapi ada sedikit Pak yang saya tangkap tadi Pak, Bapak kayaknya kurang fokus mendengar. Jadi coaching merasa pandangan Bapak sering beralih ke yang lain, sehingga coaching merasa bahwa mungkin dia merasa tidak diperhatikan, hanya untuk mendengar sekilas gitu. Jadi kayaknya untuk seharusnya untuk kedepannya Pak, saat melakukan coaching itu harusnya Bapak lebih membuat pandangan tatap mata, jangan selalu mengalihkan pandangan ke tempat yang lain. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak dengan yang saya katakan tadi? Sangat setuju Bu, dan benar Bu ya. Jadi saya memang orangnya susah fokus Bu, apalagi tatapan mata Bu. Jadi saya mendengar berdiskusi biasanya memang saya nggak tahan menatapnya Bu.
Jadi mungkin itu menjadi masalah saya, Bu. Dari hasil diskusi kita ini Pak, untuk memperbaiki hal tersebut agar Bapak lebih fokus lagi untuk coach Bapak untuk hari-hari yang datang, kira-kira apa yang Iya, Bu. Jadi saya akan berlatih lagi, melakukan simulasi. Apalagi Bu, di sekolah kan sangat diharapkan ini melakukan coaching ini sesama rekan guru seperti itu. Jadi saya rencananya akan mengulang lagi berlatih sebagai coach bagi rekan di sekolah, Bu. kira-kira nah, dalam tanggapan Bapak sekarang, rencana untuk coach kedepannya apakah sudah terbayang dalam benak Bapak? Sudah, Bu. Seperti pertama untuk melakukan coach ini terutama menyangkut dengan apa, Bu, ya, masalah-masalah pembelajaran. Jadi terutama nanti bagi rekan-rekan yang sebaya gitu ya, seumuran dulu, mungkin nanti baru setelah lancar baru nanti kalau berkenan para senior mungkin lagi nanti bisa dikembangkan lagi, Bu, sama guru senior. Kapan kegiatan yang direncanakan Bapak yang ada dalam lembarannya dalam pikiran Bapak dapat dilaksanakan? Secepatnya, Ibu, ya. Jadi ini kan udah akhir semester, mungkin sebelum tutup penutupan pembagian rapat mungkin saya berencana langsung, karena di sekolah ada juga CGP, Bu. Jadi saya nanti langsung praktik, coba lagi latihan coach ini dengan rekan guru, Bu. Dari percakapan kita saat ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita ini? Baik, terima kasih, Bu, dan saya berucapkan terima kasih karena sudah mengobservasi saya tadi melakukan kegiatan coaching. Jadi dari kegiatan ini saya sudah belajar, Bu, bagaimana membuat pertanyaan, kemudian penguatan dari Ibu tadi, bagaimana saya harus mendengar secara aktif, seperti itu, Bu, ya. Jadi juga dapat saya lagi masukan dari Ibu supaya nanti saya lebih berlatih lagi, supaya lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching ke depan. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan rencana ini bisa terwujud ya Pak ya. Bapak semakin berjaya di dalam pekerjaan. Terima kasih.